Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa mazhab itu Pak Ustaz? Mazhab diambil dari kata zahaba. Zahaba artinya jalan. Mazhab adalah jalan. Kalau orang mau pergi ke Batam, ada jalannya naik pesawat. Kemarin saya naik pesawat, pesawatnya perempuan, Citylink. Asik berpantun aja di atas. Awak takut jatuh, dia berpantun. Ada pula yang datang ke Batam ini naik kapal, bukan Titanic, kapal jelati. Macam-macam. Jadi mazhab adalah jalan untuk sampai kepada tujuan. Maka untuk sampai kepada tujuan ibadah yang benar, ada rukun, ada syarat, ada wajib, ada sunat, ada makruh, ada mubah, maka ulama menyusun. Maka ulama yang menyusun jalan itu disebut dengan mazhab Hanafi, disusun oleh Imam Abu Hanifah. Mazhab Maliki disusun oleh Imam Malik bin Anas. Mazhab Syafi'i disusun oleh Muhammad bin Idris. Mazhab Hambali disusun oleh Imam Ahmad bin Hambal. Saya menempuh jalan yang dibuat oleh Imam Syafi'i. Kenapa Ustaz pakai mazhab Syafi'i? Dulu di pesantren pakai mazhab Syafi'i. Pergi ke Mesir, di Mesir kalau kita sekolah Bu, dibuat itu nama Abdul Somad, jinsiyah, nationality, dari negara mana? Indonesia. Mazhabnya apa? Buat mazhab Syafi'i. Datang kawan saya dari Jawa Timur, dibuatnya Hanafi. Kok kenapa kau pilih mazhab Hanafi? Senyum dia. Kenapa kau pilih Hanafi? Bukunya tipis-tipis gitu. Ada orang yang jadi ustadz juga sekarang, kawan saya. Tak boleh sebut nama, menjaga kode etik. Apa benar jika kita belajar dengan seorang guru yang kita tidak tahu mazhabnya, kita tidak bakal masuk surga? Mayoritas Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Patani Thailand Selatan, Moro Filipina, Singapura, mayoritas kita ini bermazhab Syafi'i. Jadi kalau ada orang mengatakan, Pak, mazhab Bapak apa? Saya tidak bermazhab, saya langsung ke Quran dan Sunnah. Berarti dia imam mazhab yang kelima. Nama Bapak siapa? Imam S. Arifin. Bermazhab sebetulnya dia. Mana ada orang tak bermazhab di dunia ini? Imam As-Suyuti, hafalan hadisnya, hafiztu mi'atai alfa hadis. Aku hafal 200.000 hadis. 200.000 hadis dia hafal. Hafalan Qur'annya, tafsirnya aja 2 biji. Satu tafsir Jalalain, satu tafsir Ad-Durrul Mansur fit Tafsir bil Ma'sur. Kitabnya berapa? Ada murid dia, namanya Imam Ad-Daudi. Kata Imam Ad-Daudi, guruku Imam Suyuti itu kitabnya 500 kitab. Abdul Somad di Batamnya aja 500. Tapi satu judul. Dia 500 judul kitabnya, tapi di ujung namanya Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti Asy-Syafi'i. Ulama selevel itu tetap pakai mazhab. Lalu ente siapa? Tak bermazhab. Sementara beliau mengajarkan akhlak mulia berpedoman dengan Al-Quran dan hadis. Bermazhab dia. Kalau tak bermazhab dia, nanti kita datang diam-diam tanya, kau diam-diam apa mazhab? Aku sebetulnya mazhab, cuma aku segan. Bermazhab, apa tak bermazhab? Apa kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah ketika memanggil Adam, dia panggil namanya, ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Allah ketika memanggil Yahya, dia panggil namanya, ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah. Allah ketika memanggil Isa, dia panggil namanya, ya Isa, inni istafaituka 'alan nas. Allah ketika memanggil Musa, dia sebut namanya, ya Musa. Tapi ketika memanggil dia, tak ada Allah pernah memanggil ya Muhammad, ya Ahmad. Allah memanggil dia dengan sebutan panggilan kelembutan, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik, ya ayyuhan nabi jahidil kuffar wal munafiqin.
Allah memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dua sebutan di dalam Al-Quran, ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul. Sedangkan Allah pun, dalam tanda kutip, sedangkan Allah pun berakhlakul karimah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi makna berakhlakul karimah di sini adalah dalam tanda makna yang lain. Allah mengajarkan kita berakhlak memanggil dia. Maka at-taswid, as-siyadah dalam ahlus sunnah wal jamaah, khususnya dalam mazhab Syafi'i, kita tidak memanggil dia Muhammad, tapi kita panggil dia Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa yang memanggil dia Sayyidi? Dia sendiri menyebut dirinya Sayyid. Ana Sayyidu waladi Adam. Aku adalah anak pemimpin anak cucu keturunan Adam. Sedangkan cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita diajarkan menyebutnya dengan Sayyid. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Maka kita memanggilnya Sayyidinal Hasan, Sayyidinal Husain, sampai kepada anak-anak cucu keturunannya Sayyidi Al-Habib, Sayyidinal Hasan, Sayyidinal Husain. Inna Fatimata sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Sedangkan yang perempuan, pemimpin perempuan penghuni surga adalah Sayyidatuna Fatimah. Pemimpin kami Sayyidina, pemimpinku Sayyidi. Tapi orang Maroko tidak menyebut Sayyidi karena terlalu panjang, Sidi. Sedangkan untuk yang perempuan Sayyidatuna, pemimpin kami, pemimpinku Sayyidati. Tapi karena terlalu panjang disebut dengan Siti. Tapi karena payah menyebut Siti disebut dengan Siti. Siti Fatimah, Siti Khadijah. Ini adalah tradisi dalam budaya Melayu. Tak pernah orang menyebut namanya, tapi dipanggil dengan panggilan kehormatan. Abdul Somad, yang bukan Habib, yang bukan Sayyid, yang bukan Syarif, tetap juga dipanggil dengan panggilan kemuliaan. Mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram, Al-Ustad, Al-Muallim. Belum pernah saya dipanggil orang, mari kita panggil Somad. Lalu bagaimana mungkin kita memanggil namanya dengan tanpa penghormatan dan kemuliaan? Maka dalam mazhab Syafi'i, bukan hanya saat memanggil di luar sholat, bahkan di dalam azan pun dianjurkan. Saya mendengar dengan telinga saya sendiri di majelis ulama ahli hadis Syekh Mahmud Said Mamduh, di dalam majelis itu ketika sholat disuruhnya muridnya azan, dalam azan itu dipanggil Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Dan saat qomat diulang lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Andai itulah dibuat Abdul Somad sekarang di kampung halamannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, mungkin berkali-kali saya akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Seolah-olah kunci neraka berada di tangan orang yang mudah, begitu mudah untuk membid'ahkan hanya dalam perkara-perkara, masalah-masalah yang ulama mukhtalaf fih dalam masalah itu. Memuliakan Nabi SAW tidak hanya sebatas memuliakan menyebut namanya, tapi juga jauh lebih daripada itu, mengikuti gerak jalan hidupnya. Orang paling banyak bunuh diri di dunia ini, orang pertama Amerika, yang kedua Eropa, ketiga Jepang. Tidak ada negara paling bersih di dunia selain Jepang. Tak ada yang paling kaya, paling hebat. Untuk Asia ini Jepang paling hebat. Dulu ketika kita dijajah, di antara yang menjajah kita ada negara Asia. Siapa itu? Jepang. Tapi justru orang Jepang banyak bunuh diri. Orang Jepang tuh mudah, dia stres, mudah. Asal susah hati sedikit, kebetulan di dindingnya banyak samurai. Asal susah hati cabut arah kiri, mati. Tapi orang kita tidak. Begitu dia susah hati, ditengoknya dinding, tertulis di dinding Allah. Tengok tulis di dinding. Begitu dia susah hati, ditengoknya tertulis di dinding kaligrafi. Apa tulisannya?
Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau bisa kaligrafi yang kita beli itu tahu kita bacanya. Itu pasti tahu kan, ada terjemahnya di bawah. Saya bukan menyindir ibu untuk ngasih tahu. Banyak juga kadang jamaah nih banyak kaligrafi. Apa bacanya itu? Dari ketawanya sudah tahu. Kalau itu ada terjemahannya. Nikmat apa lagi yang kurang kau syukuri? Orang di tempat lain bernapas saja susah. Tapi ketika kita diingatkan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat mana lagi yang kau dustakan, kenapa tak kau syukuri? Kita bernapas enak. Ada orang judul lagunya setengah napasku pergi. Oleh sebab itu maka tenang insya Allah. Negara paling hebat Amerika, paling hebat Eropa, paling hebat Jepang, angka bunuh diri tinggi. Orang naik ke gedung lantai 100 kondominium, apartemen, terjun ke bawah, pop, pecah berserak otak, mati. Kenapa? Berawal dari stres, meningkat ke depresi, akhirnya putus asa bunuh diri. Orang kita, mereka naik mobil mewah tapi hatinya susah. Orang kita naik angkot tidur sampai lewat gang. Kalau tak dibangun nih sama tukang angkot, bu udah sampai terminal, apa gitu? Marah pula tuh. Setelah diteliti, rupanya di dalam tubuh kita ini ada diciptakan Allah macam saringan, kantong. Jadi ketika dia kencing itu dalam keadaan jongkok, mangkok yang macam saringan itu tumpah habis. Kalau kencing jongkok dia tumpah habis. Tapi kalau berdiri, maka dia tumpahnya tak habis, tersisa sikit. Itulah yang dia mengkristal menjadi batu. Bukan batu cincin yang ditembak laser menyumbat sakitnya minta ampun waktu kencing. Jadi ini termasuk mukjizat ilmiah. Makanya di barat sendiri pun orang yang paham medis, mereka kencingnya itu sudah mulai jongkok. Kaki kiri ditekuk, kaki kanan. Jadi jongkoknya tidak macam orang jongkok main tuo. Jongkoknya itu kaki kiri ditekuk, kaki kanannya tidak ditekuk. Bukan tidak ditekuk lurus. Macam mana lah mencontohkannya ya? Nanti ku contohkan kalian ketawa pula. Tak ada mahasiswanya yang bisa jadi bahan peragaan satu orang. Satu orang kemarin depan, bang sini bang. Ya, enggak, tapi nanti aku juga lah ujung-ujungnya nih. Yang satu nih menekan lambung, begitu. Sesudah itu, kalian videokan pula lah ibadah. Untunglah ada kawanku berdua kan. Kalau sempat aku sendiri apa tak kacau ini. Udah. Setelah itu baru dibalik dia. Sehingga tertekan, mendehem ke dalam supaya tertekan. Gitu. Jangan sampai jangan sampai panjang kali. Itu memanggil kawan yang di sebelah itu. Udah jelas? Itu. Jadi tergeserlah semua air itu keluar. Karena kalau berdiri dikhawatirkan dia menetes. Apalagi klep itu udah agak longgar. Nama penyakitnya sulusul baul. Baul artinya kencing, sulusul artinya rantai. Sulusul baul, kencing berantai, menetes tak putus. Jadi kalau sudah begitu jongkoknya, geser ke kiri, geser ke kanan, mendehem, kering, habislah dia insya Allah. Hebatnya syariat Islam. Wallahu a'lam.